Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar, halo semuanya. Kembali lagi di channel Sultan Akar Hoja. Nah, salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman semua yang berada di mana saja yang sedang menonton dan belajar bersama bahasa Turki dari video ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama band Sultan Abrar, dan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru mengikuti channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab paling dasar dalam bahasa Turki, yaitu alfabet bahasa Turki, atau bisa kita sebut dengan Turkçe alfabesi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenali huruf-huruf abjad dalam bahasa Turki, pembagiannya, cara melafalkannya, hingga kita bisa membaca sebuah teks yang di dalamnya sudah berkombinasi antara huruf-huruf yang mungkin rada sulit atau mungkin huruf-huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas dari topik yang pertama. Bisa kita lihat di sini bahwa ada 29 alfabet bahasa Turki secara keseluruhan. Berarti lebih 3 ya dengan bahasa kita, karena di bahasa Indonesia ada 26 alfabet. Apa saja itu alfabet bahasa Turki? Mari sama-sama kita saksikan dan dengarkan baik-baik pelafalannya agar tidak salah dalam mengucapkan. Sehingga teman-teman nanti dapat terbiasa hingga luar biasa pastinya. Yang pertama, di sini ada huruf A, kemudian B, kemudian huruf J. Kenapa dibaca J? Di bahasa Turki, huruf C yang tidak memiliki ekor atau seperti garis di bawahnya itu dibaca J, seperti J bahasa Indonesia. Jadi jangan terbalik ya. Kemudian huruf C. Nah, di sini baru disebut C untuk C yang memiliki ekor atau garis di bawahnya. Kemudian huruf D, kemudian huruf E, kemudian huruf V, kemudian huruf G, Yumuşakti. Nah, di sini huruf G yang memiliki lengkungan di atasnya itu disebut Yumuşak G. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada huruf H, huruf E. Nah, huruf E di sini itu adalah huruf yang tidak memiliki titik, yaitu huruf I yang tidak memiliki titik, dibaca E, ya, dibaca E, seperti elang, emas, ya. Jadi bukan dibaca E, tapi E, yang ini ya. Kemudian ada huruf I yang bertitik tetap dibaca I, seperti itu. Nah, huruf C di sini dibaca seperti mendesis di awalnya. Z, ada sedikit eh, bunyi seperti angin ya. Z. Jadi lidah kita benar-benar menggumpal Z di bawah gigi. Z. Z. Nah, seperti terdengar huruf Z tapi tidak terlalu seperti huruf Z ya. Itu biar kita bisa membedakan mana huruf J, yaitu huruf J yang tidak berekor, dengan huruf J asli yang bunyinya bukan seperti huruf J Indonesia, melainkan agak sedikit mendesis ya. Z, Z. Nah, kalau huruf Z beda, itu benar-benar Z. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada huruf K, Le, Me, Ne, O, E. Nah,
Untuk huruf O di sini ada dua, ada huruf O biasa dan ada huruf E yang bertitik dua. Cara pelafalan pun tidak berbeda jauh. Justru huruf E yang bertitik dua atau disebut E nokta itu tidak terlalu sulit. Kita cukup uh, memoncongkan mulut kita, memoncongkan atau sedikit memajukan mulut kita dengan suara yang bulat, ya, karena ini merupakan huruf tipis. Jadi eh, posisi lidah kita sedikit terangkat, ya, bersama dengan mulut kita yang melafalkannya secara moncong. Jadi terdengar beda antara O biasa dengan O yang bertitik dua, ya. E, E. Kemudian T, R, C, Ş. Nah, dalam bahasa Turki, S yang berekor atau memiliki garis selengkung di bawahnya seperti ini, itu merupakan huruf yang dibaca seperti bahasa Arab atau huruf hijaiyahnya shin, ya. Jadi tulisannya S Y E, she, 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 ya, seperti itu. Lanjut T U U. Nah, U di sini U nokta layaknya seperti yang nokta, sama-sama dimajukan, cuma untuk U lidahnya lebih diangkat ke langit-langit mulut. U. Nah, jadi terdengar seperti beda dengan U yang tanpa nokta atau tanpa titik. Sekali lagi, U, U. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada W. Kenapa disebut W? Di sini kaidah membaca huruf V dalam bahasa Turki adalah disebut W, ya. Jadi huruf V disebut W. Kemudian Y dan terakhir Z. Oke teman-teman, sudah paham sampai sini? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan pembagian huruf-hurufnya. Jadi di sini Koja akan meng-highlight huruf-huruf yang jenis vokal dengan yang jenis konsonan. Oke, untuk yang jenis vokal kita akan tandai dengan warna merah. Apa saja huruf vokal? Itu ada huruf A, sorry kepanjangan, kita ulang. Ada huruf A, kemudian ada huruf E, kemudian ada huruf E, ada huruf I, ada huruf O, ada huruf E, ada huruf U, dan ada huruf E. Total semuanya ada 8 huruf vokal, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sisanya, sisanya ya, kita highlight warna hijau. Berarti lawannya vokal adalah konsonan. Berarti sisanya yang kita gariskan hijau ini semuanya adalah huruf-huruf konsonan, ya. Jika jumlah keseluruhan ada 29 huruf, maka tinggal kita kurangi saja. Jika keseluruhannya ada 29 huruf, maka dikurangi oleh 8 huruf vokal tadi. Maka jawabannya ada 21 huruf konsonan. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang pembagian huruf vokal dan huruf konsonan dalam bahasa Turki. Baik, jadi huruf vokal dalam bahasa Turki
itu disebut dengan inlulen, ya, disebut dengan inlulen. Sedangkan huruf konsonan disebut dengan insusler. Insusler, ya. Vokal unuler, konsonan unsusler. Jadi ada berapa jumlahnya masing-masing ya? Ada vokal ada 8 dan konsonan ada 21. Nah, ini kita bagi ke bawah ya. Jadi ada pembagiannya. Huruf vokal itu dibagi terhadap dua, yaitu huruf vokal tebal dan huruf vokal tipis. Nah, jika kita bagi dua, maka masing-masing huruf vokal kalen dan huruf vokal inj itu memiliki 4 huruf. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf A, E, O, U untuk kalen dan E, I, O, U untuk inj. Jadi ini ya huruf kalen atau huruf tebal dan di bawahnya E, I, E, U huruf tipis. Jadi totalnya ada 8. Nah, selanjutnya ada huruf konsonan atau yang disebut dengan insusler berjumlah 21. Ada juga dibagi dua, sama seperti huruf vokal, yaitu ada huruf konsonan keras dan huruf konsonan lembut. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Konsonan keras disebut dengan sert unsuslet, sedangkan konsonan lembut disebut dengan iumushak unsuslet. Dan terbalik ya. Nah, apa saja hurufnya? Hurufnya untuk konsonan keras itu ada 8 huruf, yaitu T, 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 K, C, C, E, dan P. Atau, supaya kita mudah mengingatnya dengan sebutan huruf Festetesyahat. Huruf Festetesyahat yang berjumlah 8. Ya. Jadi ini ada 4, di sini juga ada 4. Kalau untuk huruf konsonan keras ada 8 ya. Berarti sisanya konsonan lembut berjumlah, ya betul, 13 huruf. Karena 8 tambah 13 sama dengan 21 ya. Jadi di sini ada 21, eh, di huruf konsonan ada 21. 21 dikurang 8 sama dengan 13 untuk huruf konsonan lembut. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 13, yakni selain daripada huruf vokal kalen dan inj dan konsonan keras. Berarti kita masukkan di sini 13 hurufnya. Ada huruf B, ada huruf J, ada huruf D, ada huruf G, ada huruf musyak G, ada huruf apa lagi ya? Ada huruf J berarti ya. Ada huruf L, M, N, R, apa lagi? W, Y,
Z. Coba kita hitung, ada 13 huruf bukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sudah 13 ya. Jadi ini adalah 13 huruf konsonan lembut atau kita bilang Musyak Unsuslet ya. Dari B, C, D, G, Musyak J, Le, Ne, Ne, Re, W, Y, dan Z. Oke teman-teman, bagaimana sejauh ini? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke tahap membaca. Oke, kita lanjut ke tahap membaca. Namun sebelum itu, kita akan memberikan satu gambaran spesifikasi lagi untuk teman-teman semua, yaitu tentang huruf yang tidak ada dalam bahasa Turki. Apa ya? Itu Q, W, dan X. Ya, jadi huruf ini tidak ada dalam bahasa Turki. Ya, tidak ada dalam bahasa Turki. Di Turki tidak menggunakan huruf Q, W, X. Tetapi ada 6 huruf yang jenisnya atau bentuknya serta pelafalannya itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Cuman bisa kita ketahui bahwa bahasa Turki itu menggunakan abjad Latin yang sama seperti bahasa Indonesia. Sehingga jika kita membicarakan belajar bahasa Turki itu sulit atau mudah, ya jawabannya nggak sulit pastinya ya. Tapi kita butuh uh, ketelitian di dalamnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa tidak ada huruf Q, W, X, dan 6 huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia dalam bahasa Turki, maka kita bisa uh, lanjut ke tahap membaca ya, yang mana jika kita sudah mengetahui pelafalan per hurufnya, maka kita bisa membacanya dalam sebuah kata hingga sebuah kalimat. Hingga yang terakhir, kita bisa membaca dalam sebuah teks. Secara bertahap pasti kita bisa melakukannya. Oke, sebelum itu apa saja 6 huruf tadi yang berbeda dengan bahasa Indonesia? Nah, yaitu huruf C yang memiliki ekor, tetap dibaca C ya. Ini yang kita highlight, yang kita lingkari, itu tidak ada dalam bahasa Indonesia kan? Baca C, tapi tetap dibaca C. Kemudian apa lagi? Ada huruf Imosyak G, atau Imosyak G ini hurufnya ada, cuman tidak ada ketika dibuat bacaan atau ketika dibaca huruf itu dileburkan atau hilang ya. Itu salah satu keunikan huruf Turki Yumuşak. Selanjutnya apa lagi? Huruf I yang tidak ada titiknya ya. Yang ini dia dibaca seperti E, gelang, emas ya, dan lain-lain. Apa lagi? Yaitu huruf E yang bertitik dua dan huruf U yang bertitik dua. Itu tidak jauh berbeda ya, serta huruf yang memiliki kesamaan seperti huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, yaitu huruf C, S yang memiliki ekor seperti huruf C yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu 6 huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian sisanya memang ada beberapa yang cara bacanya juga tidak sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti tadi, seperti huruf C yang tidak berekor dibaca J, kemudian huruf V yang dibaca W. Padahal mungkin kalau orang awam uh, mengetahui, belakang huruf W kan nggak ada, kenapa bisa dibaca W Hoja? Nah itu adalah huruf V yang dibaca seperti huruf W, karena huruf W tidak ada dalam bahasa Turki, maka digantikanlah posisinya oleh huruf V ya, cuman dibaca W. Oke teman-teman, paham ya untuk sejauh ini?
sudah paham, kita bisa lanjut ke tahap membaca. Di sini kita akan buat 3 rangkaian. Yang pertama ada kata, yang kedua ada kalimat, dan yang ketiga kita buat sedikit teks perlahan untuk teman-teman bisa melatih speakingnya di dasar-dasar pelajaran ini. Oke, yang pertama kita akan berikan kosakata tentang keluarga. Misalkan kosakata aman. Aman berbahasa Turki amca. Sama-sama kita sebut semuanya amca. Amca. Ya. A, me, j, a. Amca. Oke? Kalau sudah bisa kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita kasih sebuah kalimat seperti percakapan dasar. Misalkan saya uh, ingin minum, ya. Dalam bahasa Turki saya ingin minum itu disebut ben içmek istiyorum. Saya ingin minum. Ben içmek istiyorum. Mari sebut bersama-sama. Ben içmek istiyorum. Ben içmek istiyorum. Oke, secara cepat. Ben içmek istiyorum. Oke, sekali lagi. Ben içmek istiyorum. Saya ingin minum. Oke. Dan yang terakhir kita langsung ke sebuah teks. Ya, kita akan susun teksnya di sini dan kalian bisa baca dalam hati sendiri ya, dalam praktik sendiri. Kalian bisa sambil hafalkan. Oke teman-teman, jadi sudah selesai Ben buat untuk teks di poin ketiga untuk tahap membaca kita. Memang agak sedikit panjang dan sengaja kita berikan salah satu kosakata-kosakata yang memiliki kombinasi huruf-huruf yang sedikit melatih kita untuk bisa lancar di huruf-huruf tersebut. Ya. Oke, apa saja? Bagaimana caranya? Oke, kita hafalkan satu persatu hingga secara keseluruhan ya. Merhaba. Benim adım Ouzhan. Ingat, Yumoshake tidak dibaca ketika dia sudah berbentuk kata atau ada di kata ya. Jadi dia tidak dibaca. Jadi jangan Oguzhan, tapi Ouzhan. Yirmi iki yaşındayım. Oke. Okay? We Hindi Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Tanıştığımıza memnun olduk. Kardeşlerimiz. Kita ulang di sini. Tanıştığımıza. Ingat, Yumosage tidak dibaca, jadi agak sedikit dipanjangkan. Karena jika kalau kita hilangkan Yumosage-nya, maka seperti ada dua huruf E yang bertemu. Tanıştığımıza memnun olduk. Kardeşlerimiz. Ini artinya apa? Merhaba, halo. Benim adım Oğuzhan. Nah, benim adım ini untuk menyatakan nama. Nama saya Oğuzhan. 22. Jadi Yirmiki Sundayo, umurku 22 tahun. W dan Cindy sekarang
Kahraman Marashta. Di Kahraman Marash itu sebuah kota di Turki ya teman-teman. Ya syuruh. Dan sekarang saya tinggal di Kahraman Marash. Jadi ya syuruh saya tinggal, merupakan kata kerja. Karena sistem zaman mengubah ini merupakan ungkapan kalau dalam bahasa Inggris itu seperti nice to meet you ya. Karena sistem zaman mengubah. Jadi ini ceritanya sedang berbicara sama seseorang gitu, seperti baru berkenalan. Karena sistem zaman mengubah. Tapi karena di sini uh, ada Kardashian, berarti dia sedang memperkenalkan diri kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya mungkin di kelas atau di mana ya. Jadi kita ulang lagi sekali lagi secara keseluruhan. Merhaba, benim adım Orhan. 22 yaşındayım ve şimdi Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Tanıştığımıza memnun oldum, kardeşleriz. Oke teman-teman, seperti itu untuk pelajaran pertama kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Dan semoga dapat bisa kita pahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.